Kemaslahatan umum. Ada seorang rakyat pedalaman, menghadap kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, seraya berkata, "Hai Amirul Mukminin, kami telah berada dalam masa paceklik, selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama telah mencairkan lemak, tahun kedua telah menahan daging, dan tahun ketiga menyedot sumsum tulang belulang. Maksudnya, selama 3 tahun berturut-turut, rakyat dalam keadaan menderita, atau terkena krisis ekonomi. Sedangkan engkau, memiliki kelebihan banyak harta. Apabila kelebihan harta itu untuk Allah, maka bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Apabila untuk orang banyak, mengapa tidak diberikan kepada mereka? Dan apabila kelebihan harta tersebut untukmu, maka sedekahkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersedekah." Khalifah Hisham bin Abdul Malik berkata, "Hai Arabi, orang pedalaman, apakah ada keperluan lainnya?" Si Arabi menjawab, "Saya datang kepadamu dari tempat yang jauh, diterpa terik matahari yang amat panas, dan kedinginan malam yang amat gelap, sama sekali bukan karena kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan orang banyak." Khalifah Hisham bin Abdul Malik memerintahkan agar diambilkan harta, untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang, dan beliau memerintahkan agar si Arabi itu, diberi harta yang bisa dibagi-bagikan kepada kabilahnya. Wahai generasi penerus, sesungguhnya si Arabi, orang pedalaman ini, memiliki jiwa yang besar, perasaan yang sehat dan kecemburuan yang luar biasa, terhadap bangsanya sendiri dan yang lainnya. Hal itulah yang menyebabkan dia, tidak memiliki keinginan monopoli keuntungan, selain untuk umum. Dia benar-benar tahu pasti, bahwa kehidupan diri pribadi yang mewah, sedangkan bangsanya hidup dalam keadaan sengsara, merupakan kehidupan yang hina, tidak terpuji dan merupakan kehidupan yang celaka. Bagaimana mungkin, orang yang berakal sehat bisa merasa senang, dalam kehidupan yang mewah, sedangkan orang-orang di sekelilingnya dalam keadaan hidup sengsara? Bagaimana dia tidak gelisah, melihat kesengsaraan telah melanda semua lapisan umat. Sementara dia tidak memperdulikan penderitaan-penderitaan yang dirasakan umat, dan dia tidak ikut merasakan sakit, terhadap penderitaan yang mereka rasakan. Sesungguhnya, sikap seperti itu, dia hidup senang tanpa peduli terhadap umat yang hidup sengsara, bagian dari kelemahan perasaan, dan merupakan kematian perasaan, serta kebobrokan moral. Sesungguhnya, orang yang merasa senang, dengan kehidupan yang lemah, sementara umat sengsara, dan dia tidak mau merasakan, apa yang menimpa kepada umat, berarti dia itu termasuk binatang, yang tidak mengerti arti hidup, kecuali bersenang-senang, makan dan minum belaka. Masih ada lagi yang lebih besar sifat kebinatangannya, dari yang telah disebutkan, dan lebih merusak terhadap kehidupan sosial, yaitu orang yang berusaha mencari keuntungan pribadi, dengan mengatasnamakan kepentingan umat, adalah dia sadar, bahwa yang demikian itu membahayakan, dan merugikan kepentingan orang banyak, ibarat anak panah menembus jantung, dan merupakan pukulan telak terhadap kehidupan umat. Sesungguhnya, orang-orang yang mempunyai kepentingan seperti itu, merupakan beban berat bagi masyarakat, dan merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang bersarang di tubuh masyarakat. Bukankah orang-orang seperti sadar, bahwa perbuatannya itu, akan mendatangkan kerugian yang menimpa dirinya? Bukankah dia sadar, bahwa dirinya salah seorang dari anggota masyarakat, yang berusaha menyengsarakan mereka? Tidakkah dia mengerti, bahwa bencana yang melanda masyarakat itu, akibatnya kembali kepada tiap-tiap individu? Ataukah dia menduga, bahwa dia akan selamat dari perbuatan jahatnya, dan bebas dari akibat buruk yang ditimbulkannya? Apabila orang yang berbuat sedemikian itu menyangka, bahwa dirinya akan selamat, maka sangkaannya sangat keliru, sebab kita belum pernah melihat, seseorang yang membahayakan atau mengorbankan umat, untuk mencari keuntungan atau kepentingan diri pribadinya sendiri, melainkan bahaya perbuatannya itu, pasti kembali atau mengenai dirinya sendiri. Contoh-contoh yang demikian itu banyak sekali, tiada terhitung jumlahnya. Ingat, di sana ada sekelompok orang, yang di antara mereka dan kebenaran, telah dipasang pagar pembatas oleh Allah, dari luar tampak terdapat rahmat, tetapi di dalamnya, hanyalah siksaan atau penderitaan. Sebab,
Mereka itu sebenarnya berusaha mematahkan umat, melemahkan kekuatannya, menghilangkan haknya, dan membiarkan umat dalam keadaan lemah dan hina. Sama sekali perbuatan dan sikap jahat mereka, tidak berfaedah bagi diri mereka, dan tidak membawa keuntungan, kecuali sekedar mendapat pujian penguasa. Muka manis dan simpatik penguasa itu, hanya sesaat di hadapan mereka. Kalaupun mereka mendapat keuntungan materi, maka keuntungan itu tidak dapat mengemukakan, dan tidak dapat menghilangkan kelaparan. Perbuatan mereka tersebut, hanyalah kemunafikan dan pamer. Kemunafikan dan pamer itulah, yang mendorong orang-orang seperti kelompok kaum yang sudah disebut tadi, memuji perbuatan-perbuatan orang-orang yang egois, bahkan mereka menganggap orang-orang egois kalangan penguasa itu, telah bekerja dan berbuat dengan sebaik-baiknya. Padahal mereka benar-benar sadar, bahwa mereka saling melakukan perbuatan, yang mengakibatkan keruntuhan umat, mengupayakan sesuatu yang melemahkan umat, dan melakukan tindakan yang menghancurkan umat. Mereka itu sesat dan menyesatkan, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk dan jahat. Wahai generasi penerus, menjauhlah kalian semua dari amal perbuatan yang mereka lakukan. Selamatkan dirimu dari kejelekan perbuatan mereka. Janganlah engkau seperti pengikut-pengikut Abu Firas Al-Hamdani, yang berkata, jadilah engkau seperti para pengikut Abu Al-A'la Al-Ma'ari, yang menyerukan, mudah-mudahan tidak turun padaku, dan tidak membasahi bumiku hujan deras, jika hujan itu tidak dapat memakmurkan tanah tumpah darahku. Tentu kalian semua akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Mengapa aku harus menghubungkan perbuatanku? Bukankah kematian itu pasti datang kepadaku? Tatkala aku mati karena kehausan, maka apakah ada nanti tetesan hujan yang turun?